Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Bob Suwiri. Dan tema khotbah minggu ini adalah kamu tidak kehilangan tujuan hidup, kamu hanya kehilangan arah. Amsal 3, 5, dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ada banyak orang percaya yang berkata, saya merasa hidup saya tidak punya tujuan. Saya tidak tahu lagi untuk apa saya hidup. Saya bingung, harus kemana? Dulu saya punya semangat, sekarang semuanya terasa kosong. Tetapi seringkali masalah sebenarnya bukan karena mereka kehilangan tujuan hidup. Masalahnya adalah mereka kehilangan arah. Bayangkan seseorang sedang mengendarai mobil menuju Jakarta. Tujuannya jelas. Namun karena salah mengambil jalan, ia tersesat dan berputar-putar selama berjam-jam. Pertanyaannya, apakah tujuan perjalanannya hilang? Tidak. Yang hilang adalah arah menuju tujuan itu. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Tuhan tidak pernah kehilangan rencananya atas hidup kita. Namun terkadang kita kehilangan orientasi, kehilangan fokus, kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Sehingga kita merasa hidup tidak lagi memiliki tujuan. Hari ini kita akan belajar bahwa ketika arah hidup kita kembali kepada Tuhan, tujuan hidup yang sempat terasa kabur akan kembali terlihat dengan jelas. Yang pertama, Tuhan tidak pernah kehilangan rencananya atas hidupmu. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata, aku sedang mencari rencana untukmu. Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Artinya, sebelum kita lahir, Tuhan sudah memiliki tujuan. Sebelum kita mengalami kegagalan, Tuhan sudah memiliki rencana. Sebelum kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Banyak orang berpikir gini, karena saya gagal lah, maka rencana Tuhan berakhir. Oh, tidak. Kegagalan manusia tidak pernah membatalkan kedaulatan Tuhan. Musa pernah melakukan pembunuhan. Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Petrus pernah menyangkal Yesus, namun tujuan Tuhan tetap digenapi. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Tuhan setia. Mungkin hari ini saudara merasa hidup berantakan, karir tidak sesuai harapan, pernikahan sedang sulit, pelayanan terasa kering, keuangan sedang berat. Tetapi jangan langsung menyimpulkan bahwa tujuan hidupmu sudah hilang. Bisa jadi Tuhan masih sedang mengarahkanmu kembali ke jalan yang benar. Boleh katakan amin. Yang kedua, kehilangan arah membuat tujuan terlihat kabur. Ketika seseorang berada di tengah kabut tebal, ia tidak bisa melihat gunung di depannya. Apakah gunung itu hilang? Tidak. Pandangan orang itu yang tertutup. Begitu juga rohani kita. Kadang yang menutupi arah hidup kita adalah kekecewaan, kepahitan, kesibukan, ketakutan, kekhawatiran, ambisi yang salah. Semua itu menjadi kabut rohani. Akibatnya kita mulai berkata, saya tidak tahu tujuan hidup saya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah kita tidak lagi melihat Tuhan dengan jelas. Kita tidak lagi melihat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan ada, tapi kita nggak mau berusaha lagi melihat dengan jelas. Petrus adalah contoh yang baik. Ketika matanya tertuju kepada Yesus, ia berjalan di atas air. Namun ketika fokus beralih kepada badai, ia tidak lagi melihat Yesus, dia melihat badai, ia mulai tenggelam. Badai tidak mengubah tujuan. Badai hanya mengalihkan fokus. Seringkali yang perlu diperbaiki bukan tujuan hidup kita, melainkan arah pandangan kita. Katakan amin. Yang ketiga, dunia menawarkan banyak jalan, tetapi tidak semua mengarah kepada tujuan Tuhan. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita hidup di zaman yang penuh suara, media sosial berbicara, dunia bisnis berbicara, teman-teman berbicara, budaya dunia berbicara. Semua orang memberikan definisi sukses yang berbeda-beda. Ada yang berkata kalau kaya berarti berhasil. Ada yang berkata kalau terkenal berarti berhasil. Ada yang berkata kalau punya banyak pengikut berarti berhasil. Namun belum tentu semua itu adalah tujuan Tuhan. Yunus pernah kehilangan arah karena memiliki jalannya sendiri. Tuhan menyuruh ke Niniwe. Yunus pergi ke Tarsis. Tujuannya tetap ada, tapi arahnya yang salah. Semakin jauh Yunus berjalan, semakin besar masalah yang dihadapi. Banyak orang Kristen mengalami kelelahan bukan karena bekerja terlalu keras. Mereka lelah karena berjalan ke arah yang salah. Yang keempat,
Tuhan sering mengizinkan krisis untuk mengembalikan arah hidup kita. Ini adalah bagian yang sulit diterima. Kadang Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengoreksi arah kita. Yunus menemukan kembali panggilannya di dalam perut ikan. Anak yang hilang menemukan kembali jalan pulang ketika ia mengalami kelaparan. Daud semakin dekat kepada Tuhan setelah masa-masa penderitaan. Seringkali kenyamanan membuat kita lupa arah. Namun penderitaan membuat kita kembali mencari Tuhan. Banyak kesaksian lahir pada masa-masa sulit. Ketika semuanya berjalan lancar, seseorang jarang bertanya, Tuhan apa kehendak-Mu? Tetapi ketika masalah datang, ia mulai berlutut dan mencari Tuhan kembali. Karena itu, jangan selalu menganggap krisis sebagai hukuman. Kadang krisis adalah kompasnya Tuhan. Amin. Yang kelima, cara menemukan kembali arah hidup. Yang pertama, kembali kepada firman Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan tidak selalu menerangi masa depan yang jauh, tapi firman Tuhan menerangi langkah berikutnya. Terkadang kita ingin tahu seluruh rencana Tuhan. Tuhan hanya menunjukkan langkah selanjutnya. Ikutilah langkah itu. Lalu langkah berikutnya akan dibukakan. Katakan amin. Yang kedua, kembali kepada kehidupan doa. Doa bukan hanya meminta sesuatu, saudara. Doa adalah menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin jelas arah hidup kita. Banyak orang mencari jawaban, padahal mereka jarang mencari Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan, seringkali jawaban juga akan ditemukan. Amin. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu penyebab kehilangan arah adalah terlalu sibuk melihat jalan orang lain. Tuhan tidak memanggil Petrus menjadi Yohanes. Tuhan tidak memanggil Daud menjadi Musa. Tuhan tidak memanggilmu menjadi orang lain. Bandingkan dirimu dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehidupan orang lain. Katakan amin. Yang keempat, taat pada hal-hal kecil. Banyak orang ingin mengetahui panggilan besar, tetapi tidak setia dalam hal kecil. Tuhan seringkali mengarahkan hidup melalui ketaatan sederhana setiap hari. So, setia bekerja, setia berdoa, setia melayani, setia mengasihi, setia melakukan yang benar. Saudara, arah hidup dibentuk oleh ketaatan kecil yang dilakukan terus-menerus. Nah, ilustrasinya begini. Nah, ada seorang pendaki yang tersesat di hutan. Ia panik karena merasa tujuan perjalanannya gagal. Namun seorang pemandu menemukan dirinya dan berkata, ayo, puncaknya masih ada, jalurnya juga masih ada. Kamu hanya keluar dari jalur yang benar. Maka pendaki itu kembali mengikuti petunjuk pemandu dan beberapa jam kemudian ia sampai ke puncak. Saudara, puncaknya itu tidak pernah hilang. Ia hanya kehilangan arah menuju ke sana. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara merasa tersesat. Mungkin saudara sedang bingung. Mungkin saudara merasa masa depan ya tidak jelas. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Tujuan Tuhan atas hidupmu belum hilang. Panggilan Tuhan atas hidupmu belum hilang. Rencana Tuhan atas hidupmu belum hilang. Yang perlu dilakukan adalah kembali mengikuti Sang Penuntun Agung, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Baik saudara, sebagai penutup, saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, jangan terlalu cepat berkata, saya kehilangan tujuan hidup. Mungkin sebenarnya Tuhan sedang berkata, anakku, tujuanmu masih ada. Aku hanya sedang mengembalikan arahmu. Selama Tuhan masih memegang hidup kita, masa depan masih ada. Selama Tuhan masih memimpin langkah kita, harapan masih ada. Dan selama kita mau kembali kepadanya, tidak ada jalan yang terlalu jauh untuk dipulihkan. Karena kamu tidak kehilangan tujuan hidupmu. Kamu hanya perlu kembali menemukan arah yang benar di dalam Tuhan. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari saudara ambil sikap hati, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa. Terima kasih buat semua rekan kami yang mengikuti khotbah minggu ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Mungkin di antaranya ada yang merasa sepertinya kehilangan tujuan, padahal tidak demikian. Mereka hanya kehilangan arah. Tujuannya tetap masih ada. Gunungnya masih ada, hanya tertutup oleh kabut. Kabut juga berbicara tentang kepahitan lah, sakit hati lah, masalah dan sebagainya. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada tangan perkasa dari Tuhan Yesus yang siap menolong dan membawa kami menuju arah yang benar. Sampai pada akhirnya kami mencapai destiny, kami mencapai tujuannya, arah kembali. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, bawa setiap kami untuk berjalan bersamamu dan kuatkan dan teguhkan hati kami semua.
Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.